Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang materi yang ada hubungannya dengan dimensi 3, yaitu teorema Pythagoras. Yang kita pahami dari sejak SMP atau Sanawi bahwa teorema Pythagoras itu adalah berlaku hanya untuk segitiga siku-siku. Yang intinya kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, yaitu berarti sisi yang siku-siku. Misalkan kita punya gambar seperti ini berarti sisi miringnya, ini sisi siku-sikunya ya. Berarti rumus yang kita punyai adalah sisi miring kuadrat berarti A kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, untuk berikutnya kita manipulasi, kita kembangkan rumus itu menjadi bentuk dalam akar. Jadi sisi-sisinya ini kita kasih tambahi akar ya. Berarti rumusnya menjadi sisi miring kuadrat berarti ini menjadi A, akar B kuadrat menjadi B, akar C kuadrat menjadi C. Berarti intinya jika nanti dalam soal ada angka yang terletak dalam tanda akar semuanya, nanti yang sisi miring berarti kita tinggal jumlahkan angkanya yang di dalam tanda akar. Berarti yang lain otomatis nanti dikurangi. Nah, pokoknya ini intinya yang sisi miring kita hitung dengan menjumlahkan angka yang lain, yaitu angka yang di dalam tanda akar ini. Contoh yang pertama, kita punya gambar seperti ini. Ini sisi miringnya adalah A. Berarti dapat kita tentukan sisi miring kuadrat sama dengan jumlah sisi yang lain dikuadratkan ya. Jumlah kuadrat sisi yang lain. Kita hitung berarti kita punya 45 dari 9 tambah 36 berarti A-nya adalah akar 45 karena dari kuadrat menjadi akar. Nah, dari materi ini kita sederhanakan dengan cara seperti ini. 45 adalah 9 kali 5. Ini materi kelas 10 ya. Menyederhanakan bentuk akar sehingga hasilnya adalah A-nya 3 akar 5. Kemudian contoh yang kedua. Gambarnya ada nilai akarnya, 2 akar 3. Yang ditanyakan adalah X. X ini sisi siku-sikunya. Nah, berarti rumusnya tidak plus, karena plus ini hanya untuk yang sisi miring. Nanti min rumusnya. Nah, ini. Nah, E kuadrat sama dengan sisi yang miring kuadrat dikurang. Ya, ini hati-hati. Dikurang 2 akar 3 kuadrat. Kita hitung 36 ya. Ini 12 ini dari 4 kali 3 karena 2 kuadrat itu 4, akar 3 kuadrat itu 3. 4 kali 3 12. Sehingga X kuadrat sama dengan 24 dan X-nya sama dengan akar 24. 24 adalah 4 kali 6 sehingga hasilnya adalah X-nya 2 akar 6. Itu contoh 1 dan contoh 2 menggunakan cara yang pertama, cara yang ini. Sekarang perhatikan untuk berikutnya. Ya, berikutnya kita kerjakan soal tadi dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu cara pengembangan Pythagoras. Ya, tadi gambar yang pertama seperti ini. Kita tentukan A-nya. Nah, perhatikan. Nah, ini ya. Nanti angka 3 ini kita modifikasi menjadi 3 akar 1 biar muncul akarnya. Karena 3 kali 1 itu 3. Terus angka 6 kita modifikasi menjadi 3 kali 2. 3 menyesuaikan ini, 3-nya lah 2 kita modifikasi menjadi akar 4. Akar 4 berarti ini kita punya akar 1, kita punya akar 4. Berarti nanti nilai A-nya adalah 3 akar 4 tambah 1 karena sama-sama angka yang di dalam tanda akar tinggal menjumlahkan. 4 tambah 1. Hati-hati ya, ini 3, ini juga harus 3. Akar 4, akar 1 berarti akar 4 ditambah 1 angka yang di dalam tanda akar. Berarti hasilnya adalah 3 akar 5. Itu contoh soal yang pertama. Yang kedua, ini gambarnya tadi seperti ini.
yang ditanyakan yang sisi siku-siku, hati-hati ya. Nah, perhatikan gambarnya. 2 akar 3 tetap 2 akar 3 karena sudah ada tanda akarnya ya. Nah, angka 6, angka 6. Nah, ini yang kita harus modifikasi, pahami ini ya, perhatikan baik-baik. 6 diubah menjadi 2 kali 3. 2 ini menyusulkan 2 ini. Bukan 3 kali 2 tapi harus 2 kali 3. 2 di depan ya, 2. Ini juga 2. Berikutnya, nah yang angka 3 dimodifikasi atau diubah menjadi akar 9. Jadi 2 akar 9 ini sama dengan 6. Sengaja dimunculkan seperti ini untuk menyesuaikan ini. Ya, berarti yang sisi X-nya tinggal menghitung, mengurangi angka yang di dalam tanda akar. 9 kurangi 3 berarti 2 akar 6. Nah, ini saya kira untuk cara kedua perlu Anda pahami berulang kali, baca berulang kali sampai paham. Kalau sudah paham nanti bisa dikerjakan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi tentang keluasi ketiga, yaitu materi yang masih ada kaitannya dengan materi dimensi 3, yaitu kita kenal sejak SD atau MI. Kalau ada gambar seperti ini, segitiga siku-siku ya, ini berarti alasnya, ini tinggi, ini alasnya C, berarti tingginya D. Atau ada gambar seperti ini, garis sembarang, ini alasnya A, sama ya, tingginya B. Kalau alasnya C, tingginya D. Yang perlu Anda perhatikan adalah alas dan tinggi itu harus ada kaitannya dengan tanda siku-siku. Berarti alas dan tinggi itu saling tegak lurus. Nah, ini luasnya kita kenal setengah alas kali tinggi. Berarti pada gambar yang pertama ini dan yang kedua ini sama, betulan. Kalau alasnya A, tingginya B, ini juga sama, A tingginya B, berarti setengah kali A kali B. Berikutnya yang kedua, setengah kali C kali D. Ini berarti maksudnya kalau ada alasnya kita ambil C, berarti tingginya D. Ini juga sama. Dari sini dapat kita hilangkan, nanti ini hilang. Berarti dapat diambil kesimpulan bahwa nilai D-nya adalah A kali B dibagi C. Ini nanti formula yang akan sering kita pakai dalam soal-soal pada dimensi 3. Pahami bahwa AB untuk gambar yang pertama adalah sisi yang siku-siku atau sepasang sisi siku-siku. Ya, AB adalah sepasang sisi siku-siku atau sepasang alas dan tinggi, ya. Dan C-nya adalah sisi yang lain. Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Ya, kita perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, ada gambar segitiga siku-siku dengan panjang alas ini 4, tingginya 3, ditanyakan X-nya. Nah, dengan mengingat materi yang sebelumnya, kita bisa menentukan nilai dari sisi miring ini atau hipotenusa yang kemarin ya. Nah, perhatikan untuk angka 3 kita ubah menjadi akar 9, 4 kita ubah menjadi akar 16. Berarti sisi miring otomatis kita tinggal menjumlahkan angka yang ada di dalam tanda akar, yaitu 9 ditambah 16. Berarti yang sisi miring ini kita temukan akar 25, jadi sama dengan 5. Itu contoh sederhana. Atau dan kalau yang masih ingat di SD atau SMP, 3, 4 otomatis ini 5. Triple Pythagoras ya. Jadi X-nya dapat ditentukan dengan rumus yang tadi, yaitu sisi yang saling tegak lurus atau pasangan yang saling tegak lurus atau pasangan dari alas dan tinggi, ya, ini dikalikan, ya, ini 3 kali 4 dibagi salah satu sisi yang lain, si miringnya 5. Jadi ini yang penting ini
pasangan sisi yang saling tegak lurus, terus dibagi sisi yang lain. Nah, ketemunya ini. Contoh yang kedua, ada gambar seperti ini. Nah, ini ada angka 6, tingginya 8, kalau ini 10, berapa X-nya? Sama caranya. Ini 6 dan 8 adalah pasangan sisi dan tingginya atau alas dan tingginya. Ininya saling tegak lurus. Ini salah satu sisi yang lain. Nah, itu hasilnya berarti 4,8. Selanjutnya materi berikutnya adalah materi tentang aturan segitiga. Ya. Jadi pada segitiga siku-siku berlaku, kemarin kita punya teorema Pitagoras. Sekarang kita lanjutkan. Ini berlakunya adalah berlaku aturan trigonometri. Berarti sin alfa, sebetulnya sama dengan depan bermiring. Yang depannya alfa adalah B, miringnya adalah C. Ya. Depan bermiring. Cos alfa, samping bermiring. Ini sampingnya, ini miringnya. Tangan alfanya adalah depan per samping. Depan per samping. Itu teori pada kelas 10 kalau tidak salah. Ya, berikutnya untuk segitiga yang sembarang. Jadi tidak mesti siku-siku. Kalau yang ini harus yang siku-siku. Kalau yang sembarang berarti rumusnya kita gunakan yang pertama yang namanya aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Yang perlu diperhatikan adalah A kecil ini adalah panjang sisi BC. Posisinya terletak pada depannya titik sudut A. Ini saling berpasangan. B kecil di depannya sudut B. C kecil di depannya sudut C. Itu aturannya begitu. Yang berikutnya yang kedua, aturan kosinus. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 kali B kali C kali cos A. Ini andaikan A. Kalau B berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2 kali A kali C kali cos B. Menyesuaikan ya. Kalau C kuadrat berarti nanti sini A kuadrat, ini B kuadrat, ini berarti 2 kali A kali B kali cos C. Itu jika menentukan panjang sisi. Terus cos A berarti B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat dibagi 2 kali BC. Ini diperoleh dari rumus aturan cos ini. Ini tugas yang perlu Anda kerjakan. Silakan jangan sampai tidak mengerjakan ya. Semua dikerjakan di kertas. Jangan lupa kasih nama, nomor absen dan kelasnya. Nanti dikumpulkan di madrasah seminggu setelah pertemuan ini pada jam 9 sampai jam 11. Terus bagi yang masih di luar kota atau belum ke Kudus karena situasi pandemi ini, tetap mengerjakan tapi hasilnya difoto dan dikirim ke WA saya ini ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat belajar, semoga Allah selalu meridhai dan berkahi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.